Kembali bersama kami di IDX Precision Closing, pemirsa Bursa Efek Indonesia kembali mencatat tonggak penting dalam perkembangan pasar modal nasional. Hingga akhir Mei 2025, Bursa Efek Indonesia berhasil mencatat 956 perusahaan tercatat yang menjadi capaian positif yang diraih lewat gelombang penawaran umum perdana saham atau IPO yang terus berlanjut sejak awal tahun. Dalam gelaran Capital Market Dialog 2025, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman menyampaikan pencapaian BI yang terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2025, Iman menyebut terdapat 14 pencatatan saham baru melalui initial public offering. Menariknya, 3 diantaranya termasuk dalam kategori Lighthouse IPO, yakni IPO yang dinilai berdampak signifikan terhadap ekosistem pasar modal secara keseluruhan. Dengan tambahan tersebut, jumlah perusahaan tercatat di BI kini mencapai 956 emiten. Capaian ini bukan hanya mencerminkan minat korporasi untuk go public, tapi juga menegaskan posisi strategi Bursa Efek Indonesia di tingkat regional dan global. Menurut Iman, BEI kini menduduki peringkat kedua di ASEAN. Secara global, BEI mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam jumlah pencatatan saham baru, menjadi sorotan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lebih jauh, Bursa Efek Indonesia juga mencatatkan kapitalisasi pasar terbesar di antara bursa ASEAN, dan kini menempati posisi ke-20 dalam kapitalisasi pasar secara global. Bursa Efek Indonesia juga telah bertransformasi. Kita tidak hanya bicara aset kita hanya ekuitas, surat utang, namun juga kita telah memiliki aset kita yang baru yaitu unit karbon. Sebagai multi aset exchange, Bursa Efek Indonesia senantiasa melakukan pendalaman pasar melalui peluncuran sejumlah produk dan layanan baru. Selain itu, Bursa Efek Indonesia terus mengembangkan potensi dari pasar lain, yakni pasar uang melalui sejumlah produk derivatif keuangan. Dengan pencapaian ini, Bursa Efek Indonesia tak hanya menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, tapi juga membuktikan ketahanannya sebagai salah satu bursa paling dinamis dan adaptif di kawasan. Langkah ke depan, Bursa Efek Indonesia berkomitmen mendorong lebih banyak perusahaan untuk IPO dan memperluas inklusi investor retail demi menciptakan pasar yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Devi Mansyah untuk IDX Channel. PT Ciputra Development Tbk atau CTRA membidik pertumbuhan laba bersih hingga 15% dan pendapatan naik maksimal 10% di 2025. Strategi ekspansi dan diversifikasi menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut. PT Ciputra Development Tbk menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 10 hingga 15% sepanjang 2025 dengan pendapatan diproyeksi naik 5 hingga 10%. Per kuartal pertama 2025, perseroan membukukan laba bersih Rp660,40 miliar, meningkat signifikan dari Rp483,39 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Sementara pendapatan tercatat naik menjadi Rp2,73 triliun dari sebelumnya Rp2,31 triliun yang dinilai menjadi fondasi positif untuk mempertahankan kinerja sepanjang tahun. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk mendorong pencapaian target tersebut, antara lain dengan menjaga kecukupan cadangan lahan melalui replenishing di proyek existing dan eksplorasi lahan baru yang strategis. Perseroan juga menerapkan diversifikasi geografis, produk, serta target pasar untuk meminimalkan konsentrasi resiko yang dapat mengganggu stabilitas bisnis. Selain itu, Ciputra juga berfokus pada pengembangan sektor non-perumahan seperti mal, rumah sakit, dan perkantoran guna merespon dinamika kebutuhan pasar. Adapun CTRA menargetkan ekspansi pusat perbelanjaan dengan menambah 100.000 meter persegi net leasable area dalam 5 tahun ke depan. Ekspansi dimulai dari proyek Citraland City CPI di Makassar yang telah melakukan groundbreaking pada Mei 2025 dan akan menjadi proyek strategis perusahaan ke depan. Sementara untuk sektor layanan kesehatan, perseroan akan menambah kapasitas operasional rumah sakit hingga 320 tempat tidur atau meningkat 77% dari kapasitas saat ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana hingga penutupan perdagangan di sesi pertama Rabu, IHSG terpantau masih bergerak di zona merah setelah dibuka di zona pelemahan pada perdagangan di pagi tadi. IHSG bergerak terkoreksi 0,61% ke level 7.112,23. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu dibuka terkoreksi di level 7.155. Pelemahan indeks harga saham gabungan berbalik arah dari penguatan pada perdagangan Selasa yang ditutup menguat 0,54%.
Dari perdagangan di sesi pertama, 5,82 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar, 253 saham masih mampu menguat, sementara 331 saham lemah dan 376 saham lainnya bergerak stagnan. Dari posisi sejumlah saham pada perdagangan sesi pertama, saham-saham seperti Antam, Energi, Pani, dan SSIA masuk dalam kategori top gainers dan terlihat begitu di mana Antam naik 2%, Energi naik 8%, Pani dan juga SSIA juga bergerak dalam zona positif. Sementara top losers ada BBCA yang turun 1,65%, Aman Mineral turun 4%, BRMS terkoreksi 1,7% dan juga PGEO turun 4,66%. Sementara dari sisi sektoral, transportasi dan logistik menguat 0,9%, properti naik 0,66%, konsumsi non primer dan kesehatan bergerak terkoreksi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami.